sebenarnya yang diharapkan sama Mas Agus apa, Mas? Ya, penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya. Semua itulah saudara-saudara saya. Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri? Sakit kau kalau aku bilang, Gus. Betul, sakit. Baik tingkahmu. Semalam duit donasi itu kau buat untuk bayar utang. Sekarang malah kau melaporkan Kak Nopi. Aduh. Kemarin itu kau dapat duit dari Kak Nopi itu berapa, Gus? 1, sekian M kan, Gus? Itu untuk apa? Untuk pengobatan sama perawatan kau, biar kau sehat. Mata kau biar bisa lihat lagi. Kayak gitu kan ceritanya kan, Gus? Tapi kau buat apa duitnya? Kau buat duitnya itu bayar utang kau. Memang kalau kau lah, Gus, tingkah kau udah kayak gitu. Kak Nopi komplain. Komplain lah Kak Nopi. Itu bawa nama yayasan saya tadi. Hah? Sekarang malah mau kau laporkan Kak Nopi ya? Memang sakit kau tahu. Memang sakit. Gak ada akhlak memang. Buat geram kau. Satu kabupaten, satu negara kau buat ini emosi. Iya, geram kali nengoknya. Jelas-jelas duit itu dikasih untuk itu, untuk untuk kau berobat, perawatan. Ini malah pakai BPJS kau. Udah gitu wawak kau pun malah bilang pula nggak ada. Sumpah demi Allah aku nggak tahu. Tapi ujung-ujungnya pas kau jelaskan diam dia. Gerem kali telurku. Udah Gus ya, tobat Gus. Jangan kali buat tingkah, Gus. Kak Nopi sama beberapa orang yang udah mengumpulkan duit itu karena kasihan nengok kau, Gus. Jadi pergunakanlah duit itu dengan sebaik-baiknya. Jangan baik tingkah. Paham kau? Malu aku dituting orang. Dari itu ya. Pokoknya gitu ya, Gus ya. Pesan aku kayak gitu sama kau, Gus. Jangan baik tingkah kau. Tobat, Gus. Istighfar kau. Baik-baik istighfar kau. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya, Gus ya. Ya, Assalamualaikum. YouTuber Pratiwi Novianti tak kuasa menahan tangisnya. Ungkap kekecewaannya terhadap Agus Salim usai dilaporkan ke polisi. Menurutnya, ia yang berjuang dari awal membantu Agus Salim hingga mendapatkan donasi mencapai miliaran, namun kini malah diserang. Kita berjuang niat bantu orang di luar sana. Saya yang punya anak asuh merawat ODGJ, saya gak diapresiasi, gak masalah. Saya pakai uang pribadi, kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal, tapi sekarang posisinya saya yang diserang, kata Pratiwi Novianti. Kendati begitu, Pratiwi Novianti mengaku ia tidak takut atas laporan Agus Salim, karena dirinya benar. Namun yang membuatnya sedih karena Agus Salim menudingnya kejam. Saya nangis bukan karena saya takut. Saya gak takut, karena saya benar. Saya sedih bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus. Kita bela-belain begini buat Mas Agus, bukan buat pribadi, katanya. Saya lebih kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus, sambung Pratiwi Novianti. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kalian tahu kasus Agus ini nggak? Ini yang buta ini. Jadi dia ini adalah korban penyiraman air keras, ya kan. Kemudian dia buta, kemudian badannya luka-luka gitu. Kemudian datanglah ini Kak Novi ini, ya kan, sebagai orang yang membantu dia untuk menggalang donasi untuk pengobatan matanya, pokoknya yang kena itu. Seiring waktu berjalan, ya, jadi uang yang dikumpulkan sama Mbak Novi ini sekitaran 1,5 M. Banyak itu, 1,5 M. Namun ya, uangnya itu diduga katanya tidak digunakan untuk pengobatan, bahkan dibayar untuk utang, terus dipakai untuk hal-hal lain gitu. Nah, Mbak Novi ini kayak nggak terima dong, harusnya pengobatannya dulu, selesaikan pengobatannya dulu, baru
itu baru urusan pribadi atau apa kayak, yang penting pengobatannya dulu. Bahkan Mbak Novi maupun ini semua uang itu dipakai untuk pengobatan, karena orang-orang yang donasi itu memang karena kasihan lihat Mas Agus ini, maunya biar bisa sembuh gitu loh. Jadi duitnya kalau bisa dipakai sepenuhnya untuk pengobatan. Namun ya Mbak Novi kayaknya tahu ya duitnya ya begitulah Mbak Novi. Orang kalau udah pegang duit ya, apalagi 1 M ya, yang buta pun bisa tahu ya, bisa dengar itu duit. Udah buta tambah buta, udah buta mata buta hati juga. Tiba-tiba datanglah superhero Abang Farhat Abbas. Kenapa dia datang? Karena Mas Agus ini merasa dipermalukan oleh Mbak Novi, merasa harga dirinya katanya diinjak-injak di sosial media gitu. Nah, Bang Farhat Abbas datang katanya untuk membantu Mas Agus, katanya untuk memenjarakan Mbak Novi yang sudah membantu dia. Jadinya lucu ya, orang yang sudah membantu ya kan karena penyalahgunaan dana ya, donasi. Jadi kalau menurut aku sih wajar-wajar aja sih kalau kita kasih duit buat beli beras terus dibeli handphone, kan nggak wajar. Ya, menurut kalian gimana? Kalau aku sih ya semoga bisa dapat jalan tengah ya. Karena apa ya, udah dapat 1 M terus diminta lagi ya kan, lumayan kan buat beli itu mobil ya kan. Ya kan buat beli mobil kan, buat ini loh, buat akomodasi nanti, buat berobat ya kan. Alphard gitu biar nyaman di jalan. Di sisi lain, menurut Pratiwi, dirinya membongkar soal uang donasi ke publik berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Saya gak ada ngebully keluarga mereka, tapi kok saya seolah-olah membuli keluarga mereka, tegas Pratiwi. Ditegaskan juga, saya speak up di media sosial, saya tidak menjatuhkan siapapun. Saya bicara sesungguhnya apa yang terjadi sesuai bukti yang ada, sambungnya. Meski begitu, ia pun tidak takut jika yayasan miliknya diaudit. Bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus. Kita bela-belain buat Agus, bukan buat pribadi saya. Saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silahkan. Karena kita juga semuanya transparan. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus, kata Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bu, Agus takut Bu. Hari ini paket datang banyak banget Bu. Duit udah nggak ada lagi Bu. Jadi untuk kalian yang mau donasi ke aku boleh. Aku orangnya tahu terima kasih kok. Jadi untuk kalian mau donasi ke aku boleh DM aku ya, daripada kalian donasi ke Agus tapi dia nggak tahu terima kasih. Kalau aku tahu terima kasih kok. Kalau kalian baik aku balas baik. Tapi kalau kalian jahat aku bisa lebih jahat. Nggak butuh uangnya, yang sakit dia bukan aku. Memang anjing. Kuku. Selutnya sumpah ya, gedek banget gue ngeliat VT-nya Farhat Abbas itu. Si Agus tuh ngomong apa? Hei, bisa gak sih tuh orang tahu terima kasih? Mau gue colok matanya, geram kali aku lihat dia tuh mulutnya. Pantes dia disiram pakai air keras. Mulutnya kayak gitu anjir sama orang yang ngebantu dia. Hasil donasi itu bukan dipakai untuk operasi mata guys. Jadi kalian yang udah kirim duit ke dia, mohon bersabar ya, gak dapet pahala deh kayaknya. Sumpah gedek ngeliatnya, anjir lah. Jadi duit hasil donasinya itu dibagi-bagiin ke saudara-saudaranya, terus tuh buat bayar utang. Terus ngakunya pas di podcast Denny Sumargo itu, enggak kok saya nggak pakai duit itu. Ujung-ujungnya apa dia bilang, ya tapi saya pakai nggak 100 juta, cuma 85 juta. Ih sama aja make anjir. Kenapa nggak dari awal sih, jujur bikin malu aja. Harusnya Agus itu berpikir kayak gini ya, kalau saya nggak operasi mata gimana saya mau kerja, terus yang ada ntar istri saya ninggalin saya karena saya nggak bisa cari duit, terus tuh saya juga cacat. Harusnya mikirnya kayak gitu dong. Malah uang donasinya buat keluarga dia malah dibagi-bagiin, heran gue. Harusnya dia berpikir kayak gini, mata dia nih kan nggak bisa ngeliat nih, dia nggak bisa kerja nih ya, yang ada ntar bini dia ninggalin dia, ya nggak sih say. Pokoknya kesel deh kalau ngeliat VT itu. Kalian lihat aja tuh VT-nya Farhat Abbas. Kalau nggak cari di pencarian TikTok, Agus kasus air keras, dijamin hidup kalian yang tadinya baik-baik saja bakalan gedek ngeliat si Agus itu sama keluarganya. Ih, asem. Terakhir, kini uang donasi tersebut dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti.
Hal itu diungkap Agus Salim saat menemui Deddy Sumargo bersama Pratiwi Novianti. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluarannya. Supaya nggak salah paham, Mbak Novi, kita kan disuruh datang ke sana untuk cetak mutasi sama Pak Gary. Di sana ternyata Pak Gary menyebutkan bahwa ada pemindahan dari donasi ke yayasan. Dengan alasan pemindahan ini bertujuan agar yayasan dapat memonitor dan mengatur pengeluaran Agus, ucap Agus Salim, korban air keras tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.